Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali kawan-kawan semuanya dengan kami, yaitu Studio Video Development yang juga bagian dari Bimbel Marketing. Pada kesempatan kali ini kami akan membawakan sebuah materi yang terkait dengan genre of text, yaitu tentang reading. Karena apa? Karena materi ini dibutuhkan siswa saat siswa tersebut menghadapi ujian harian, ujian semester, dan EHB. Materi yang nanti kami sampaikan adalah konsep dan cara jitu ketika kawan-kawan menghadapi yang namanya discussion text. Sebelum saya melanjutkan kawan-kawan, bantuannya kepada kawan-kawan semuanya sebelum melanjutkan materi ini untuk subscribe, like, and share, bahkan komen, sehingga nanti kawan-kawan biar channel kami ini berkembang dan bisa diambil manfaatnya untuk semuanya. Terima kasih. Oke. Kawan-kawan, yang namanya discussion text itu adalah sebuah materi yang wajib dipahami oleh siswa di tingkat SMA. Ini nanti bagian dari 13 jenis teks yang akan kami sampaikan terkait dengan anak-anak atau siswa-siswi SMA. Nah, kita pelajari langsung yang namanya discussion text itu. Definisinya adalah sebuah teks yang menyajikan sebuah permasalahan yang dipandang dari dua sudut pandang yang berbeda. Jadi ketika Anda menyampaikan sesuatu, ada kawan-kawan Anda yang setuju, ada yang tidak setuju. Sejatinya Anda sedang membawakan sebuah teks yang namanya discussion text. Ketika ada orang bicara, ketika ada orang baru memulai, kok tiba-tiba Anda sudah menyatakan, oh saya sepakat, oh saya tidak sepakat, berarti itu namanya adalah discussion text. Misal ketika ada orang membicarakan tentang ini, tentang wanita karir, bagi seorang suami mungkin ada yang setuju, mungkin ada yang tidak setuju ya. Jadi sudah, sampean cukup di rumah saja atau sampean ikut bantu kerja. Nah, jadi ada dua pihak yang memandang satu permasalahan, yaitu wanita karir, dari dua sudut pandang. Di dalam teks ini nanti dibahas kedua argumen tersebut. Atau tentang UNAS. Ini pernah muncul, National Examination itu pernah muncul di UNAS. Bayangkan siswa yang tidak paham tentang, siswa yang tidak sepakat dengan UNAS dan siswa yang sepakat dengan UNAS, itu nanti kalau diajak berdiskusi tentang itu pasti tidak pernah bertemu, artinya tidak pernah sepakat. Pasti ada dua kontra ya, satunya sepakat, satunya tidak sepakat. Atau tentang energi nuklir, jelas ini pasti menimbulkan dua kubu, ada yang sepakat, ada yang tidak sepakat. Nah, kawan-kawan, ini yang disebut nanti sebagai discussion text. Nah, tentang discussion text, kenapa sih Pak kok muncul discussion text seperti ini di dalam materi atau di dalam kurikulum? Ya tentunya dalam kehidupan yang namanya discussion text itu ada. Kita itu hidup di dalam discussion text, yaitu dua perbedaan tentang satu masalah. Semisal lagi ketika orang tua Anda nanti mau mengambil mantu, bisa jadi nanti orang tua Anda berselisih paham. Nah, ketika Anda menyaksikan seperti itu, tenang saja, dipahami saja, oh orang tua saya sedang mempraktekkan discussion text karena sedang berantem. Satunya sepakat, satunya tidak sepakat. Atau mau beli mobil,
minta merek yang ini, satunya minta merek yang lain. Nah, ada dalam kehidupan yang namanya discussion text itu, sehingga kita manusia sebenarnya adalah teks yang berjalan, karena di dalam diri kita pasti ada beda dengan orang lain. Kurang lebih seperti itu ya. Oke, next. Kawan-kawan, fungsi atau tujuan dimunculkannya discussion text itu adalah ya, to present argument from two different point of view, untuk menampilkan argumen dari dua sudut pandang yang berbeda tentang sebuah masalah. Ya, tentang sebuah masalah. Jadi teks ini nanti menghidangkan dua sudut pandang yang berbeda atas sebuah permasalahan. Oke, lanjutnya susunan alur atau generical structure-nya, kawan-kawan, nanti dimulai dari isu, yaitu menyatakan permasalahan yang akan dibahas. Ini ada di paragraf 1, dan kawan-kawan, letaknya topik ada di sini. Nah, ini terkait dengan nanti cara menjawab soal ya. Letak topik itu ada di isu. Ya, isunya membahas tentang apa? Topik itu kan tentang apa? Kan begitu ya. Oke, berikutnya di dalam penyampaian isu nanti, kalau Anda menyampaikan sebuah pendapat, ya, isu permasalahan, nanti ada pihak di luar kita, mungkin ada yang setuju. Nah, ini pihak yang setuju, yaitu penyajian pendapat, alasan yang mendukung. Jadi, kalau Anda menyampaikan sesuatu, misalkan di dalam rapat, pasti ada yang mendukung. Itu nanti mereka termasuk kategorinya adalah argumen yang pro. Oke, ini nanti sampaikan di paragraf 2 biasanya. Terus nanti ada yang namanya argumen yang tidak sepakat. Oh maaf, ini argumen yang pro ini disebut sebagai supporting idea. Ya, ide-ide yang mensupport, yang mendukung isu, yang mendukung paragraf 1 ini nanti. Berikutnya ada yang namanya argumen yang kontra, yaitu paragraf ini merupakan penyajian pendapat atau alasan yang melawan, yang tidak setuju terhadap argumen yang disampaikan di dalam paragraf 2 ini. Jadi ada langsung, maaf dalam tanda kutip, ada musuhnya, ada yang menyangkal. Maka paragraf ini disebut juga sebagai contrasting idea, ide yang melawan atau yang berseberangan terhadap ide yang menyatakan setuju tadi, atau supporting idea. Jadi kawan-kawan, bayangkan saja di sini ada dua pihak. Ada dua pihak yang saling berlawanan. Satunya pengen ke kiri, satunya pengen ke kanan. Ya, nah ini nggak pernah ketemu. Ini nggak pernah ketemu. Jadi tarik menarik. Itu namanya discussion text. Terus berikutnya ada sebuah kesimpulan. Nah, kesimpulan ini miliknya siapa? Kesimpulan ini adalah sifatnya adalah pendapatnya si penulis, yaitu penyajian sudut pandang atau rekomendasi penulis atas permasalahan yang dibahas. Bisa jadi nanti penulis itu berpihak kepada yang pro. Jadi penulis di sini itu nanti bisa jadi berpihak kepada yang pro, atau penulis berpihak kepada yang kontra, atau bahkan penulis tidak berpihak kepada kedua-duanya, tetapi nanti biasanya kalau nggak berpihak, jadi si penulis ini pengen bersembunyi, pengen ngeles, itu akan menyitir pendapat ahli. Nah, menyitir pendapat seorang ahli. Jadi dia bersembunyi di belakang seorang ahli.
Maka ini nanti sifatnya adalah subjektif, sebuah penilaian. Itu kawan-kawan ya, mari kita cermati contohnya. Nah, ini ada sebuah contoh kawan-kawan. Jika Anda ingin memberi anak Anda sebuah HP, pertimbangkanlah keuntungan dan kerugian. Nah, ada dua pihak yang berbeda ini. Pertimbangkanlah keuntungan dan kerugian atas HP untuk anak-anak tadi. Keuntungannya adalah HP bisa mendorong anak-anak untuk menjaga keselamatannya di sepanjang waktunya. Bayangkan saja jika anak-anak Anda ada di sebuah situasi keadaan yang emergensi. Mereka dapat menggunakan HP untuk menghubungi Anda. Nah, ini kata-kata selamatnya di sini. Misalkan ada sesuatu yang darurat, keuntungannya kalau memiliki HP, putra Anda bisa menghubungi Anda langsung. Ini dari sisi keuntungan. Ini teks simple ya. Sebaliknya di pihak lain, HP juga bisa memberikan dampak negatif bagi anak-anak. Ya, dibandingkan belajar, anak-anak kecenderungan menghabiskan lebih banyak waktunya menghabiskannya untuk, nah ini misalkan untuk chatting gitu ya, kepada kawan-kawannya, atau menggunakan sejumlah aplikasi seperti games. Jadi kawan-kawan, ini adalah pendapat yang kontra atas HP. Ini adalah pendapat yang setuju atau yang pro atas HP. Kawan-kawan, untuk mencermati ini, untuk mempelajari ini dengan mudah, kawan-kawan, kalau dihubungkan dengan conjunction, conjunctionnya pasti conjunction yang menyatakan kontra. Conjunction yang menyatakan kontra, karena di sini ada pro, ada kontra. Ini salah satu ciri discussion. Masuk akal sih kalau conjunction yang dipakai oleh discussion text itu kontra, karena discussion text sendiri kan membahas dua hal yang berbeda. Maka conjunction yang dibutuhkan jelas conjunction yang kontra, bukan yang setara seperti and atau pilihan seperti or. Tetapi di sini lebih kepada hal-hal yang kontra. Maka kata hubungnya dipakai juga yang kontra. Di antaranya adalah on the other hand. Nah, kalau ada conjunction ini, hati-hati, ini ciri-ciri discussion text. Atau ada kata meanwhile, sementara itu, gitu ya. Sementara itu, semisal saya ingin beli baju itu, sementara itu saya tidak punya uang. Nah, berarti kan kontra. Terus ada kata but, ini sudah nggak usah dibahas, ini sudah terkenal. Terus ada kata however. Nah, ini kawan-kawan, ini juga menyatakan tetapi, ya. Terus ada kata nevertheless. Ini juga menyatakan yang namanya kontra. Jadi ciri-ciri yang namanya discussion text itu ada conjunction ini. Nah, ini dia. Nah, menghubungkan paragraf ini dengan paragraf yang berikut ini. Berarti ini salah satu ciri. Ini ciri discussion text. Hati-hati kawan-kawan. Maksud saya mudah sekali menandai discussion text itu ya. Di sini ini pasti berlawanan dengan yang ada di sini. Oke, saya lanjutkan. So, memilih HP yang cocok bagi anak-anak Anda atau bagi anak laki-laki Anda atau anak perempuan Anda dapat mempengaruhi semua keuntungan yang terkait dengan HP. Ini pendapatnya
penulis, ini pendapat pribadi. Ini pendapat pribadi, penulis. Kalau yang ini kawan-kawan, ini adalah tentang topiknya. Jadi kalau nanti mencari topik itu di paragraf 1, kalau itu adalah discussion text. Gitu ya. Oke. Kawan-kawan, kita lanjutkan kepada latihan. Nah, ada bacaan seperti ini. Saya bacakan terlebih dahulu. Hukuman penalti, hukuman mati maksud saya bagi, nah ini saya berhenti di sini. Ini artinya penjahat, ya. Tapi kalau crime, kawan-kawan, ini artinya adalah kejahatan. Berarti ini kata bendanya, maaf, ini adalah tindakannya, ini adalah pelaku atau orangnya. Nah, hati-hati ya. Saya ulang lagi, hukuman mati bagi penjahat. Kelas berat, jangan diterjemahkan serius ya. Yang namanya penjahat itu pasti serius. Nggak ada yang penjahat setengah hati. Oke. Penjahat kelas berat telah didiskusikan. Saya ulang lagi, hukuman mati bagi penjahat kelas berat telah didiskusikan oleh para ahli. Mereka yang setuju mengatakan hukuman mati akan menakutkan penjahat. However, nah ini ketemu, ini ciri ya, kita tandai. Namun demikian, mereka yang tidak sepakat mengatakan it itu hukuman mati adalah tidak manusiawi, tidak efektif, dan kita tidak bisa meralat. Hukuman, ini bukan kalimat. Hukuman yang salah setelah penjahat itu mati. Jadi ada dua pihak yang sudah berselisih di sini. Mereka berselisih bahwa hukuman mati itu perlu untuk menakuti ya para penjahat, sementara yang tidak setuju alasannya adalah ini tidak manusiawi, tidak efektif, dan kita tidak bisa meralat. Hukuman yang salah itu ya setelah penjahat itu mati, seandainya pada akhirnya penjahat itu tidak terbukti bersalah. Penjahatnya sudah, yang dianggap jahat tadi sudah kadung meninggal. Nah, itu yang tidak setuju. Nah, di Swiss hukuman ini tidak ada. Sebagian besar orang berpendapat kemungkinan membuat keputusan, ini dari kata decide, sambil belajar derivatif ya. Saya ulang lagi, sebagian orang berpendapat bahwa kemungkinan membuat keputusan yang salah selalu ada, meskipun it is true, meskipun benar bahwa menghabiskan waktu kehidupan di belakang jeruji, maksudnya berarti di hukuman ya, itu tidaklah mudah. Also, setiap orang seharusnya memiliki kesempatan untuk rehabilitasi. In this way, dalam hal ini dia bisa memulai semuanya dalam gaya kehidupan yang lainnya. Artinya harapannya mungkin di sini adalah kehidupan yang lebih baik, ya. Oke. Those, mereka yang berargumen tidak ada gunanya, there is no use, memberi makan para teroris di penjara dengan uang mereka. Mereka ketika mereka keluar, mereka akan menciptakan banyak masalah lagi dengan cara mengancam atau membunuh orang. So, siapa yang mengatakan bahwa penjara akan menghentikan mereka dari berbuat yang demikian, guys? Gitu ya. My opinion, nah ini penulis. My opinion terbagi, pendapat saya terbagi. Di satu pihak, saya ingin manusiawi. Di satu pihak yang lain, saya ingin tahu apakah orang-orang ini cukup punya perasaan. Jadi
pendapatnya si penulis masih bingung. Penulis masih bingung apakah ini perlu atau tidak hukuman mati. Oke. Nah, kawan-kawan, langsung kita membahas soal teks ini mendiskusikan apa. Kawan-kawan, kalau ada soal seperti ini, tolong, ini ciri-ciri topik, ciri pertanyaan tentang topik. Kalau ada kata discusses, ya, ini adalah ciri pertanyaan tentang topik. Hati-hati. Nah, berarti Anda harus tahu topik itu, ya. Berarti Anda harus tahu Anda harus tahu topik dari sisi letak dan topik dari sisi tulisan. Ini sudah kita pelajari di bacaan yang terkait dengan UTBK. Silakan Anda lihat di pojok kanan itu, nanti ada suggest-nya di situ ya. Silakan Anda buka video kami yang berbicara tentang topik. Oke, nah kawan-kawan, bila ya saya kasih trik cara jitunya, bila Anda bertemu dengan bacaan discussion, kok Anda ditanyain tentang topik, maka cukup Anda lihat kata-kata ini saja nanti yang menjadi jawaban. Cirinya adalah ada tulisan different opinion atau different argumentation. Ini nanti entah ditulisnya di bagian kata-kata yang mana dalam sebuah kalimat. Kalau ada ini adalah ini menjadi topik. Ya, ada different opinion, opini yang berbeda. Ini kan ruhnya discussion text. Ya toh? Discussion text itu kan membahas dua pendapat yang berbeda. Ya. Jadi, saya tulis di sini kawan-kawan, maaf. Ruhnya discussion text itu adalah dua sudut pandang yang berbeda. Ini ruhnya discussion text. Nah, kalau ada different opinion, opini yang berbeda, berarti itu adalah ciri-ciri topiknya discussion text. Oke, next. Ada ciri ini lagi kawan-kawan, between. Loh, kenapa Pak? Between ini kok nanti menjadi salah satu ciri bahwa itu pasti miliknya si discussion text, pasti topiknya si discussion text. Kawan-kawan, Anda sadar, Anda paham bahwa between itu untuk apa? Between itu untuk menghubungkan dua hal, ya, dua hal yang berbeda. Misalkan si A duduk di antara A duduk di antara B dan C. Coba, B ada di sebelah mana? Kan kiri. C di sebelah mana? Kan sebelah kanan. Berarti kan dua hal yang berbedanya apa? Kiri dan atau kanan. Nah, kiri kanan itu kan dua hal yang berbeda. Jadi kalau ada kata between itu menunjukkan ciri-ciri topiknya si discussion. Hati-hati kalau ada soal seperti itu. Langsung ambil saja jawaban ini nanti. Oke, next. Kalau nanti Anda ketemu if atau whether. Nah, ini adalah juga mengisyaratkan ruhnya discussion text. Dua hal yang berbeda. Ya. Loh, kok bisa, Pak? Contoh. Ini artinya apakah ya? Bukan jika, apakah. If she love me or not. Sudah jadi pasangan. If sama or itu sudah jadi pasangan. Nah, apakah dia mencintai saya atau tidak? Nah kan, dua hal toh yang berbeda, ya atau tidak. Berarti kalau ada if itu nanti if atau whether
ambil, itu miliknya discussion text, topiknya discussion text ada di situ. Berikutnya kawan-kawan, ada kontroversi, jelas. Kalau sudah kontroversi sudah jelas. Kontroversi di sini maksudnya apa, Pak? Maksudnya satu pihak menjalani kehidupan yang normal, satu pihak lagi menjalani kehidupan yang tidak normal. Itu namanya kontroversi. Dalam kehidupan itu ada. Misalkan, ini saya ambil dengan sambil guyon ya. Semua kawan-kawan Anda berangkat sekolah itu lewat jalan raya, nah. Terus Anda melakukan sebuah kontroversi. Anda lewat sungai, jalan kaki lewat sungai. Anda dilihat banyak orang enggak? Nah, berarti kan berbeda dengan orang lain. Berarti itu namanya adalah discussion text, ya. Anda melakukan sesuatu yang berbeda dengan orang lain, kontroversi namanya. Yang kelima, kawan-kawan, nah ada jelas, ini sudah sangat jamak. Nah, ini kan ada di sini, di dalam bacaan ini. Di dalam bacaan ini, nah diisyaratkan dengan however, berarti nanti menyatakan yang setuju dan yang menyatakan yang tidak setuju. Di dalam soal ini kita langsung ke sini, jawabannya jelas, ada tanda ini, sudah ambil jawabannya yang A. Demikian kawan-kawan maksud saya ya. Sekali lagi nomor 1 sampai nomor 5 ini itu adalah tempat bersembunyinya ruhnya discussion. Ada di belakang kata-kata ini. Oke kawan-kawan semuanya. Ya. Untuk soal berikutnya, which of the following is not the reason for those who are against? Mana berikut ini yang bukan alasan bagi mereka yang tidak setuju? Ya, yang dibahas adalah yang dijawab, yang ditanyakan adalah bagi mereka yang tidak setuju dengan hukuman mati. Ini miliknya siapa ini yang A? Penalti atau hukuman mati adalah tidak manusiawi. Ini kan pendapatnya si mereka yang tidak setuju. Ini betul. Hukuman mati adalah, ini maaf ya, ini not. Nah, ini salah tulis ini. Tidak efektif. Ini betul. Terdapat kemungkinan salah. Ya, pengambilan keputusan. Ini betul. Ini pendapatnya si mereka yang tidak setuju. Sulit tinggal di belakang penjara atau di belakang jeruji maksud saya ya, dibandingkan meninggal dunia atau mati. Apakah betul? Kita lihat setiap orang seharusnya memiliki kesempatan. Ini kan juga pendapatnya mereka yang tidak setuju atas hukuman mati. Maka jawabannya yang D. Berikutnya, yang terakhir kawan-kawan, sampai ditanyain tentang sentence. Ini disuruh mencari sinonim. Nah, ini replace. Sinonimnya sentence itu adalah punishment. Ya. Ini artinya adalah denda, bukan baik ya. Ini adalah pikiran. Ini sampean sudah tahu adalah perintah, statement adalah pernyataan. Ini adalah hukuman. Oke kawan-kawan, ini mudah-mudahan nanti bisa membantu Anda dalam ujian semester atau EHB Anda. Oke kawan-kawan semuanya. Sebelum kami akhiri kawan-kawan, Anda bisa menghubungi kami karena kami menyediakan video pembelajaran dasar-dasar tutor. Silakan nanti lihat di deskripsi di bawah video ini kalau Anda ingin informasi lebih banyak. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.